Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih rapat lagi, Pak. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini. kita lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari Parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti, itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat pun akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat. Dan kita akan monitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Pak Manas sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan, itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kenapa saya tadi bisa 6%?
Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Saya dulu pernah jadi, saya nggak tahu boleh nggak gitu Kemenkuan. Nanti saya bentuk tim aja di Kemenku. Saya dulu pernah menjadi wakil ketua tim debottlenecking di zaman pemerintah sebelumnya. Ketuanya pada waktu itu Pak Yasona Lawli dengan beberapa Kemenko. Itu kita sidang setiap minggu Senin 7 kasus kita putuskan. Saya mecahin 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 890 triliun. Jadi saya pikir saya udah ngerti, bukan ngerti, kira-kira ngerti deh, kira-kira bisa memperkirakan deh di mana bottlenecking, di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke yang kementerian yang lain, Menko dan lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih rapat lagi. Pak. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini. Tertulis atau langsung oleh dirjen terkait. Ya, nanti dirjen terkait pada saat kita rapat di satker Bapak membahas anggaran. Dijawab oleh satker Bapak. Terus kemudian ada poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Dolvi. Saya ingatkan kepada satker mengenai KPI. Pak Dolvi ini konsisten sejak awal Pak selalu membicarakan soal KPI. Tapi KPI itu memang sangat penting Pak. Disitulah kita mengukur kinerja kita. Itu. Jadi tipikal rapat kita itu memang begini Pak Purbaya. Jadi kalau tadi itu kita juga dikritik sama Pak Purbaya ini bahwa rapat kita yang lama selama ini banyak hal-hal yang fundamental apakah pernah ditanyakan apa belum. Nanti mungkin akan terjadi repetisi Pak pertanyaannya. Tapi itu kan bagian dari sebuah the political question. Pertanyaan politik itu bisa dijawab, bisa menjadi policy, atau bisa menjadi yang lain, Pak. Tapi saya tidak ingin berpanjang lagi, tapi saya ingin menutup rapat kita hari ini. Kemudian kita rapat lagi besok, Pak, untuk penutup ini karena kita membahas RKL. Nah, enggak usah, langsung ditutup. Kita tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.